Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Anjarwati dengan NIM A1 A119092, Prodi Pendidikan Ekonomi 2019, kelas R003. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Nurmalasari, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau absen dulu nih. Siapa yang gak hadir untuk hari ini? Ibu absen ya. Absen pertama Ika Kumala Aptiko hadir. Denia Oktaria hadir, Risti Indah Aprilia hadir, Teresia Miranda hadir, Andreas Hadinata hadir. Alhamdulillah untuk pagi ini anak-anak ibu semuanya hadir, gak ada yang berhalangan sakit ataupun izin. Udah siap semua anak-anak ibu untuk belajar? Bagus sekali kalau semuanya udah siap. Kalau udah siap jangan ada yang bengong ataupun berbicara pada saat jam pembelajaran ya. Nah, untuk minggu kemarin Ibu sudah katakan bahwa hari ini itu kita akan membahas mengenai pasar, ya benar sekali. Nah, bahwa di sini pasar itu memiliki dua arti atau memiliki dua pengertian. Yang pertama dalam arti sempit dan yang kedua itu dalam arti luas. Nah, untuk yang pertama itu dalam arti sempit. Nah, pasar dalam arti sempit di sini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan jual beli barang atau jasa. Nah, ini untuk yang pasar dalam arti sempit. Untuk pasar dalam arti luas, yang kedua, dalam arti luas. Nah, ini untuk dalam yang arti luas, di mana tempat dan proses untuk melakukan interaksi jual beli untuk mencapai harga pasar. Pengertian dalam arti luas ini seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi bahwa transaksi dapat dilakukan secara tidak langsung antara penjual dan juga pembeli. Contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya yang pertama itu ada pasar saham. Yang kedua ada pasar uang. Yang ketiga penjualan via internet. Yang keempat dan yang terakhir yaitu surat kabar. Surat kabar di sini melalui via internet dan juga telepon. Nah, ini contoh dari pengertian pasar menurut arti luas. Yang pertama pasar saham, yang kedua pasar uang, yang ketiga penjualan via internet, dan yang terakhir itu yang keempat surat kabar. Surat kabar ini melalui via internet dan juga telepon. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam pasar. Pasar di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama pasar output, yang kedua ada pasar input. Yang pertama pasar output dan yang kedua pasar input. Apa sih Bu itu pasar output? Pasar output itu pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa dari hasil produksi suatu perusahaan. Nah, pasar output di sini merupakan pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa dari hasil produksi suatu perusahaan. Kalau pasar input itu apa sih Bu? Pasar input itu pasar input atau pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi
produksi. Nih, jadi bedanya apa sih Bu? Pasar output dan pasar input. Nah, di sini Ibu garis bawahi. Nah, kalau pasar output itu pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa tapi dari hasil produksi, sedangkan pasar input itu yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi tadi. Nah, ini bedanya ya, udah Ibu garis bawahi. Ngerti nggak anak-anak Ibu sampai sini? Alhamdulillah kalau udah paham. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau bertanya dulu nih ke salah satu anak Ibu. Kalau misalnya kalian udah pada paham, Ibu mau nanya. Coba Denia, tanpa melihat catatan ya, Ibu hapus. Kalau kalian paham, berarti tadi kalian nyatet dan kalian memperhatikan pembelajaran sampai sini. Nah, coba Ibu tanya Denia. Tadi itu pasar output itu apa sih pengertiannya? Benar sekali, berarti anak Ibu semuanya memperhatikan ya. Nah, tadi Ibu kan udah ngejelasin mengenai macam-macam pasar. Yang pertama ada pasar output dan yang kedua ada pasar input. Pasar output ini terbagi menjadi dua lagi. Pasar output terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama pasar persaingan sempurna. Apa sih Bu pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna itu adalah bentuk interaksi permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Nah, ini pengertian dari pasar persaingan sempurna, bahwa pasar persaingan sempurna merupakan bentuk interaksi permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Kalau yang kedua itu pasar output itu apa? Ada pasar persaingan tidak sempurna. Tidak sempurna ya Ibu, singkat aja. Tidak sempurna. Nah, pengertian pasar tidak sempurna ini, pasar persaingan tidak sempurna ini tuh apa sih Bu? Nah, ini itu kayak kebalikan dari pengertian pasar persaingan sempurna. Di sini merupakan pasar yang tidak seimbang atau tidak sebanding. Tidak seimbang atau tidak sebanding. Nah, kalau ini pasar persaingan tidak sempurna. Itu merupakan pasar yang tidak seimbang atau tidak sebanding. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna? Jumlah penjual dan pembelinya banyak. Dan pembeli banyak. Yang kedua, barang bersifat homogen. Yang ketiga apa? Perusahaan bebas keluar masuk. Pasar. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat apa? Penjual dan pembeli memiliki pengertian luas tentang pasar. Yang keempat,
Ini ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya banyak. Yang kedua, barang bersifat homogen. Yang ketiga, perusahaan bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, penjual dan pembeli memiliki pengertian luas tentang pasar. Nah, ini ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang kedua itu pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Pertama itu ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual menentukan harga. Yang ketiga, kurangnya partisipasi. Yang keempat, tidak adanya barang pengganti. Terakhir, Ibu ngejelasin tentang kelebihan serta kekurangan pasar output. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama itu kelebihan. Ini kelebihan dan kekurangan pasar output. Yang pertamanya itu ada kelebihannya. Yang pertama, dapat membantu seseorang memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, menjadi tempat melakukannya jasa. Yang ketiga, sebagai harta produsen dari hasil kerjanya. Ini kekurangan dari si pasar output itu, dapat menimbulkan persaingan antara produsen. Kelemahannya cuma satu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham? Udah paham semua, anak-anak Ibu? Alhamdulillah, sampai sini udah paham semua. Materi kita hari ini cukup sampai di sini saja. Jika anak-anak Ibu udah paham semua dan gak ada yang ingin ditanyain, untuk minggu depan materinya masih tentang pasar ya, karena Ibu tadi gak sempat ngejelasin tentang pasar input. Nah, Ibu ada tugas nih untuk kalian. Tolong buat 3 kelompok. Nah, tugasnya tuh apa sih, Bu? Tugasnya itu tolong carikan informasi mengenai seputar pasar input. Jadi sebelum Ibu ngebahas mengenai pasar input ini, Ibu mau nanya dulu sedikit informasi yang telah kalian cari supaya kalian lebih menguasai materi sebelum pembelajaran dimulai. Udah paham semuanya? Paham. Nah, udah mungkin sampai sini aja pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu terdapat banyak kekurangan, tolong dimaafkan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.